Selamat datang di channel Belajar Komputer. Sebelum kita lanjut pembahasan materinya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Setelah kalian like dan share video ini, saya akan membahas materi hari ini, yaitu komponen utama dan arsitektur komputer. Komponen utama komputer ada 3 ya yang perlu kalian tahu. Yang pertama, hardware, software, dan brainware. Pertama, kita akan membahas hardware terlebih dahulu. Jadi hardware itu merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik tersendiri. Jadi berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, input device atau unit masukan. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Jadi fungsinya untuk memasukkan perintah-perintah yang kita inginkan ya. Yang kedua, ada proses device atau unit pemrosesan. Contohnya itu adalah CPU. Ya, setelah kita masukkan data melalui input device, data tersebut akan diolah oleh unit pemrosesan. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, yaitu output device. Contohnya itu adalah monitor, speaker, ya, dan proyektor dan sebagainya. Fungsinya itu untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan tadi ya. Yang keempat, ada backing storage atau unit penyimpanan. Contohnya itu ada disebut dengan RAM, ada disebut dengan hard disk. Ada juga disebut dengan ROM. Jadi backing storage ini menyimpan semua data-data yang telah dikelola dalam CPU. Selanjutnya ada namanya peripheral atau unit tambahan. Jadi peripheral ini banyak contohnya ya, misalnya scanner, printer, speaker, joystick, dan sebagainya. Jadi peripheral ini adalah unit tambahan untuk melengkapi kebutuhan kita di komputernya. Oke, kita masuk sekarang di software. Jadi software sebuah perangkat lunak yang fisiknya sendiri bisa dilihat tapi tidak dapat disentuh. Jadi software ini berfungsi sebagai fungsinya sini menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Maksudnya yang kedua ya. Yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Nah, ini fungsi-fungsi dari software. Jadi untuk software sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan sistem operasi atau operating system. Yang kedua, ada disebut program aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat, program bantu atau utility. Untuk sistem operasi sendiri ada beberapa fungsi yang perlu kalian tahu. Yang pertama, menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data. Yang kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, multi tugas ya. Yang kedelapan, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi dan penggunaan ID. Nah, ini fungsi-fungsi dari sistem operasi. Nah, untuk saya secara pribadi, fungsi utama sistem operasi adalah untuk menggerakkan perangkat keras ya, yang yaitu berupa komputer itu sendiri. Jadi tanpa adanya sistem operasi, perangkat keras komputer tidak bisa bekerja dengan baik ya, atau tidak bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, mengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan sebagainya. Jadi pengolahan kata sendiri contohnya misalnya Microsoft Word, mengolah lembar kerja misalnya Excel ya. Program presentasi misalnya PowerPoint dipakai ya.
Yang desain grafis contohnya itu misalnya CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya. Jadi banyak untuk aplikasi desain grafis itu banyak ya, tergantung kebutuhan kita. Sekarang kita bahas bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Intinya, dengan kita menuliskan sebuah bahasa pemrograman atau instruksi, komputer akan memahami apa yang kita inginkan. Selanjutnya, bahasa pemrograman itu ada 3 level. Yang pertama bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa mesin sendiri, yaitu ada 2 angka ya yang dipahami oleh komputer, yaitu 0 dan 1. Ingat, mesin hanya memahami 2 bahasa ya, yaitu 0 dan 1. Itu aja, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, bahasa tingkat rendah, atau low level language. Jadi bahasa ini sudah campur dengan abjad dan angka bahasa mesin tadi ya, dengan angka. Kemudian selanjutnya bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia, sehingga ketika kita menuliskan bahasa pemrogramannya lebih mudah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk program bantu utility. Jadi program bantu utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan sebagainya. Contohnya sendiri untuk program bantu utility itu ada Norton Utility, WinZip atau WinRAR, Norton Ghost, antivirus, ya, key cleaner, masih banyak lagi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang intinya yang bisa membantu kita dalam bekerja di komputer ya, atau membantu komputer supaya kinerjanya lebih baik, itu disebut dengan program bantu utility. Sekarang kita bahas komponen yang terakhir adalah brainware. Jadi brainware ini pelaksana ya, dia pelaksana dalam hal dia sebagai manusia. Jadi manusia sebagai brainware terdiri atas beberapa tingkatan ya. Jadi sebelum saya bahas tingkatannya, jadi perlu dipahami tanpa adanya manusia, komputer tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya atau tidak bisa dioperasikan. Jadi komputer walaupun secerdas apapun ya, tetap membutuhkan namanya manusia untuk mengoperasikannya. Oke, kita lanjut pembahasan tingkatannya. Tingkatan paling rendah adalah operator ya. Jadi operator hanya mampu menjalankan saja dan menggunakan programnya. Jadi dia masuk dalam kategori tingkatan paling rendah. Untuk tingkatan yang lain ada disebut dengan programming dan analisis. Sekarang kita masuk arsitektur komputer, atau sini kita bahas dulu diagram alur pengolahan data komputer. Di sini kalian bisa lihat saya beri contoh gambaran diagram alur pengolahan datanya, dimulai dari input ya, alat input yang kita gunakan, terserah mau menggunakan alat input yang mana, mau pakai keyboard, mau pakai CD-ROM, mau pakai scanner ya, entah itu alat input bagaimana yang kita gunakan. Nanti setelah kita menggunakan salah satu alat input ini, misalnya keyboard, nanti ketika kita menghentikan sesuatu akan diproses dalam CPU ya, dalam CPU. Setelah diproses dalam alat CPU ini, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui alat output. Alat outputnya bermacam-macam tergantung perintah yang kita masukkan. Misalnya ingin dikeluarkan di monitor, dia akan keluar di monitor. Misalnya mau dicetak di printer, maka informasinya akan keluar lewat printer. Seperti itu ya. Jadi seperti itu diagram alur pengolahan data komputer secara singkat dan umum saya bahas. Selanjutnya untuk bagian rancangan sistemnya sendiri, kalian bisa lihat di sini arsitekturnya ya, secara umum juga sini. Di sini bisa kalian lihat mulai dari input, masuk lewat port. Port itu semacam lubang colokan ya. Kalau ada yang belum mengerti tentang port, bilang saja lubang colokan. Jadi ketika kita masuk lewat ports ya, lewat port, data itu terkirim dan siap diolah di CPU ya. Inputnya, data yang kita input itu masuk ke RAM dulu ya, atau ROM. Kemudian setelah kita menginput masuk ke dalam CPU. Setelah diolah datanya di CPU, kembali lagi ke RAM. Setelah kembali ke RAM, masuk lagi ke CPU.
kemudian masuk lagi ke RAM, baru keluar lewat port I/O, lewat output device ya, output device. Perlu kalian tahu bahwa di dalam CPU ada dua komponen yang perlu kalian tahu, yaitu ada CU dan ada ALU. CU sendiri control unit, jadi dia mengontrol sistem kerja mulai dari input sampai output. Sedangkan ALU adalah algoritma logika unit ya, atau algoritma logic unit. Jadi dia sini fungsinya untuk menghitung aritmatika, logika ya, dan logika. Jadi ini unit menghitung algoritma dan logika. Nah, seperti itu. Jadi CPU inilah yang membantu CPU dalam memproses data. Oke, untuk lebih jelasnya pembahasan arsitektur komputer ini atau rancangan sistem ini saya bahas di video sebelumnya. Untuk bagi kalian yang ingin melihat pembahasannya secara lengkap saya bahas, kalian bisa klik di bawah link di bawah deskripsi ini, video ini ya. Nanti kalian klik, silahkan kalian nonton videonya, pembahasannya secara lengkap. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya bahas. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.